Bercita-cita menjadi pilot tentunya bukan mimpi kebanyakan orang. Selain memiliki tanggung jawab yang besar, seorang pilot juga dituntut memiliki kemampuan dan kecerdasan yang mumpuni. Alhasil, profesi sebagai pilot tercatat sebagai pekerjaan bergengsi dan berpenghasilan tinggi nomor 4 di Indonesia menurut survei situs komparasi gaji dan portal karir Salary Explorer tahun 2023. Pekerjaan dan tanggung jawab pilot memang sangat berat, apalagi jika yang menjadi penumpang adalah orang nomor 1 dan 2 di Republik Indonesia, yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Namun begitu, bagi 37 penerbang militer yang dilantik tahun 2022 lalu, terselip 3 serikandi kebanggaan Angkatan Udara. Salah satunya adalah Letda PNB Aisyah Fatina, pilot wanita pertama Skadron Udara 45 Heli Kepresidenan RI. Kita ini kan perempuan pertama di skadron ini. Mungkin dari Aisyah juga banyak yang harus dia pelajari karena banyak seniornya dari laki-laki. Menurut saya pribadi, mungkin Aisyah orangnya semangat, memang semangat, gigih, dan saya tahu ketika saya tingkat 4, Aisyah tingkat 2 saya, Aisyah ini terkenal orangnya ulet. Aisyah itu benar-benar anak yang gigih gitu. Dia punya semangat, tapi dia memang nggak nampilin sih. Mungkin dibanding saya, dia tuh nggak nampilin gitu, tapi dia ternyata lebih gigih gitu dibanding saudara-saudara yang lain ya. Kakak saya, adik saya yang paling bungsu, semua semangat, cuman kayaknya dia yang paling benar-benar sesuai dengan apa yang dia mau, jadi konsisten gitu. Keluarga dan rekan kerja Aisyah sepakat jika Aisyah adalah sosok yang cerdas dan ulet. Kata menyerah sepertinya tak ada dalam kamusnya. Dengan kegigihannya, Aisyah sukses menembus ketatnya seleksi masuk Akademi Angkatan Udara. Sebenarnya, ketika pertama kali mendaftar di tahun 2015, Aisyah sempat tak lulus, namun ia tak patah arang. Aisyah lalu mendaftar kembali di tahun berikutnya hingga sukses. Menurut Aisyah, faktor yang membuat ia gagal pada usaha pertamanya karena ia tak mendapat restu dari orang tua, khususnya sang ayah. Kalau salah satu faktornya mungkin pada saat itu belum ada doa restu dari orang tua. Lalu berikutnya juga mungkin memang saya belum sepenuhnya siap pada saat tahun 2015 karena memang selain dadakan persiapannya, saat itu juga saya masih istilahnya meraba-raba karena memang tidak ada bayangan sama sekali ke sana, dan di sekolah saya dulu tidak ada yang mengarahkan ke lingkungan Akademi Angkatan Udara atau tentang taruna. Jadi memang belum ada bayangan sama sekali. Jadi saya turun lapangan benar-benar tidak ada bayangan apapun, apalagi pengalaman dari orang tua karena orang tua sendiri tidak setuju. Ayah Aisyah sebenarnya seorang tentara dan penerbang. Uniknya, sang ayah justru yang paling keras melarang Aisyah untuk bergabung ke Akademi Militer Angkatan Udara. Namun larangan tersebut tak membuat perjuangan Aisyah terhenti. Dengan kemauan dan kerja keras, ia menunjukkan keseriusannya bergabung dengan Angkatan Udara. Sang ayah kemudian luluh hatinya dan memberi restu pada Aisyah. Dari Bapak sendiri tidak menyarankan untuk masuk ke taruna. Mungkin alasannya karena salah satunya saya anak perempuan, lalu mungkin pada saat itu juga Bapak saya belum melihat bakat dari saya sendiri untuk menjadi seorang tentara. Jadi memang pada saat itu diarahkannya untuk daftar kuliah jurusan kedokteran. Tapi saya sendiri tidak tertarik di jurusan kedokteran karena memang bukan passion saya, dan takutnya pada saat menjalani pendidikan kedokteran malah putus di tengah, dan akhirnya saya pada saat itu memang sempat bertanya apakah diperbolehkan. Namun walaupun tidak diperbolehkan, saya tetap nekat. Dan disitulah saya menunjukkan bahwasannya saya bisa, dan saya di situ juga merasa harus membuktikan kepada bapak saya bahwasannya perempuan juga bisa menjadi seorang
Taruna Akademi Angkatan Udara, terkhususnya Akademi Angkatan Udara. Setelah mendapatkan restu sang ayah, jalan Aisyah seakan terbuka lebar. Ia berhasil lolos menjadi taruni, masuk Akademi Angkatan Udara di tahun 2016, mengalahkan ribuan pendaftar lain dari seluruh Nusantara. Sayangnya, saat mengenyam pendidikan, Aisyah mendapat berita buruk. Ayahnya yang tercinta pergi untuk selama-lamanya. Aisyah sempat terpukul dan sedih. Tapi dengan tekad yang kuat, Aisyah terus melanjutkan misinya untuk menjadi seorang prajurit sekaligus penerbang Angkatan Udara. Khawatir sih ada ya, tapi yang membuat saya kuat ya karena Aisyahnya sendiri yang mengatakan bahwa Mama nggak usah khawatir sama saya, karena saya baik-baik aja dan saya juga harus membuktikan cita-cita saya tuh harus saya selesaikan gitu loh, karena saya kan udah janji juga sama Bapak. Pilihan saya adalah yang terbaik buat saya gitu. Saya harus, jadi dia sendiri yang menguatkan saya untuk tidak usah khawatir. Seperti itu. Tetap harus semangat, jangan sampai malah malu-maluin seperti itu. Pada saat itu saya berpikiran seperti itu. Memang dampaknya hanya sering melamun saja. Kalau lagi latihan, kadang suka tiba-tiba diam, keinget, terus nanti lanjut lagi. Yang berpengaruh itu saja. Tapi sisanya, alhamdulillah, saya menanamkan mindset jangan sampai saya mengecewakan. Jangan sampai saya justru malah membuat Bapak di sana sedih. Seperti itu. Kesedihan mendalam akibat ditinggal ayah tercinta menjadi beban terberat selama masa pendidikan. Aisyah terus bertahan. Dengan semangat dan dukungan dari rekan-rekan maupun para senior, Aisyah kembali bangkit. Sayangnya, problem baru muncul. Aisyah merasa minder dan tidak nyaman dengan kondisi fisiknya yang dirasa kurang ideal jika dibandingkan dengan rekan seangkatan. Ia lalu berlatih lebih keras dengan menempa fisik dan mentalnya. Terbukti, usaha tak mengkhianati hasil. Sebuah penghargaan bergengsi berhasil diraih Aisyah. Ya, jadi kalau di Taruna itu ada prestasi yang diberikan kepada Taruna itu sendiri dalam bentuk rencana. Salah satunya itu Terengginas, mencakup Terengginas itu fisik, lalu Tanggap itu akademik, dan Tanggon itu kepribadian. Pada saat saya di Magelang sendiri, saya tidak menyangka mendapat penghargaan sebagai Terengginas Emas atau terbaiknya Terengginas di Taruninya sendiri. Tidak menyangkanya karena memang saya sadar sendiri pada saat itu badan saya memang paling besar di antara rekan-rekan saya yang lain. Saya merasa fisik saya tidak sebagus yang lain. Mungkin salah satu faktor yang membuat saya bisa mendapatkan penghargaan tersebut karena saya semangat. Setelah resmi menamatkan pendidikan sebagai taruni di Akademi Angkatan Udara tahun 2020 lalu, Aisyah langsung masuk sekolah penerbang TNI AU atau Sekbang selama kurang lebih 2 tahun. Setamatnya dari Sekbang, takdir kembali mempertemukan Aisyah dengan jejak sang ayah. Sama-sama ditempatkan di Skadron 45 sebagai pilot penerbang helikopter VIP VVIP. Hebatnya, Aisyah adalah pilot wanita pertama yang bertugas di sana. Berada di lingkungan Skadron 45 yang mayoritas laki-laki, tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan kelahiran 27 Maret 1997 ini. Kalau minder sih enggak ya Mas. Cuma memang merasa karena perempuan jadi merasa berbeda. Ya memang beda ya, cuman maksudnya kayak saya pada awal masuk itu ngerasa seperti saya kayaknya nggak pantas deh di sini. Pada saat awal saya masuk saya ada pemikiran seperti itu, tetapi alhamdulillahnya karena senior-senior saya juga membantu saya
mengarahkan, terus juga mengajarkan saya bagaimana kehidupan di skadron. Lama-kelamaan saya merasa, oh ya, saya ini pantas, saya bisa sampai di titik ini ya karena saya mampu. Sebagai seorang penerbang helikopter kepresidenan RI, para prajurit di Skadron Udara 45 punya tugas dan tanggung jawab yang luar biasa. Bagaimana tidak, keselamatan pemimpin negara ada di bawah tanggung jawab mereka. Mereka harus terbiasa bekerja dalam segala kondisi. Kesalahan sedikit pun tak bisa ditolerir. Untuk itu, belajar dan berlatih menjadi suatu kewajiban. Setiap anggota Skadron 45 harus selalu siap jika tugas memanggil. Bagi yang mendapatkan tugas untuk terbang, harus mengatur segala persiapannya dengan briefing khusus. Setelah selesai menjalankan misi, para penerbang juga bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan terhadap armada helikopter sesuai standar operating prosedur yang berlaku. Sebelum Bapak Presiden menaiki pesawat, saya ingin bercerita tentang fakta unik di sini adalah dalam penerbangan VIP kita selalu memikirkan sampai dengan hal terkecil dalam penerbangan itu, termasuk dalam posisi peletakan karpet merah yang ada di pesawat dalam penerbangan kepresidenan tersebut. Peletakan karpet kita pertimbangkan menyesuaikan arah datangnya Bapak Presiden. Sebagai penerbang helikopter kepresidenan RI, para prajurit di Skadron Udara 45 tentu merupakan orang-orang pilihan. Dan sebagai satu-satunya pilot wanita, sosok Aisyah Fatina terasa begitu istimewa. Salah satu Sri Kandi di TNI Angkatan Udara ini adalah bukti nyata jika kaum wanita bisa berkarya dan setara, membaktikan dirinya bagi nusa dan bangsa. Kalau sebagai wanita ya harus percaya diri pertama. Percaya diri dan berkomitmen dengan apa yang mereka cita-citakan. Itu yang menurut saya paling penting. Dan harus semangat dan ya jangan lupa berdoa, itu saja. Kalau menurut saya seperti itu. Pesan saya kepada seluruh pemuda, terkhususnya para wanita di Indonesia, jangan pernah merasa tidak mampu. Karena walaupun kita memiliki keterbatasan, kita tetap bisa dengan tekad yang kuat. Tidak ada kata tidak bisa. Semuanya bisa dilalui tentunya dengan usaha dan doa.